Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Jalan-jalan ke kota Bekasi, beli roti sambil berdiri, pilih ketua jangan asal pilih, suaramu menentukan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Tugas kegiatan co-curricular dari kelompok 3 kelas 12-9, video ini akan memaparkan pemilihan umum bakal calon ketua OSIS dan ketua MPK SMA Negeri 1 Suko periode 2025-2026. Untuk itu, kita perlu memahami bahwa setiap suara memiliki arti. Karena dari proses kecil di sekolah membuat kita menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Inilah kisah demokrasi dari sekolah menuju Indonesia. Tahun 1955 menandai pemilu pertama di Indonesia yang dilakukan sejak merdeka pada tahun 1945. Semula pada 3 November 1945, pemerintah melalui maklumat merencanakan penyelenggaraan pemilu pada Januari 1946. Namun, rencana ini ditunda karena masalah keamanan dan perang kemerdekaan. Usulan pemilu ini pun kembali mencuat pada tahun 1950-an, yakni saat Kabinet Wilopo mengusulkan Undang-Undang Pemilu ke Parlemen pada tahun 1950. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Pak Anies. Mas Anies, Mas Anies. Pemilihan ketua umum di Indonesia telah terimplementasi di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan melalui pemilihan ketua umum OSIS dan MPK atau yang lebih dikenal dengan Pemilos. Pemilos adalah pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang diadakan di sekolah secara rutin. Pemilihan ini diadakan seperti pemilihan di tingkat nasional. Kegiatan pemilihan ketua OSIS telah diselenggarakan di seluruh sekolah Indonesia. Kami sebagai siswa SMA Negeri 1 Suko telah memanfaatkan hak suara kami dalam memilih calon ketua OSIS periode 2025-2026. Dengan pemilos ini diharapkan kami sebagai siswa dapat memahami proses demokrasi dan kewajiban kami dalam sebagai pemilih. Dengan pemilos ini diharapkan kami dapat mengerti persaingan yang sehat antar kandidat calon ketua OSIS Dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa, ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita minimal sekitar 1,5–2%. Dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju kepada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Di bidang kesehatan, kami akan membahas. Saya sudah melakukan riset bahwa festival bela diri terakhir dilaksanakan itu beberapa tahun terakhir tahun 2023 itu kurang terkenal di Indonesia. Jadi saya ingin membawa informasi untuk OSIS SMA Negeri 1 Suko dan juga SMA Negeri 1 Suko, dan ingin untuk menaikkan nama dari ekstrakurikuler MSC ini bisa didengar di seluruh wilayah Provinsi. Jadi saya yakin ini bisa terrealisasi karena sebelumnya
Berdasarkan hasil pengamatan kelompok 3 kelas 12-9 terhadap orasi bakal calon ketua OSIS nomor urut 2, kami akan mengkaji mengenai kritik dan saran. Master plan-nya sendiri itu namanya FESBASU atau Festival Band Seman Sasu. Secara keseluruhan, idenya keren dan unik, tetapi kalau dilihat dari siapa yang paling diuntungkan warga Seman Sasu, tidak semuanya bisa merasakan manfaatnya. Karena di Seman Negeri 1 Sukolor sendiri udah ada Exco Band atau MSO. Adanya FESBASU ini jatuhnya cuma lebih ngeflip aktifnya aja, yaitu MSO. Jadi kesannya kurang efektif. Saran kita sebelum bikin master plan lebih baik dipikirkan lagi dan kalau bisa tanya pendapat orang lain dulu soal dampaknya agar manfaatnya bisa dirasakan sama semua warga Seman Sasu. Menurut kelompok kami, untuk master plan yang mengarahkan siswa agar berkonsultasi dengan ketua MPK itu tidak efektif karena di sekolah juga sudah memiliki guru bimbingan konseling yang lebih terlatih dan berwenang untuk menangani masalah siswa. Selain itu, ketua MPK juga tidak memiliki banyak waktu untuk mendengarkan keluh kesah siswa-siswi, sehingga beresiko membebani ketua MPK itu sendiri dan menyebabkan penyelesaian itu semakin rumit. Selamat pagi pemirsa, saya Abdi Serwa, melaporkan langsung dari Aula SMA Negeri 1 Sukolor. Tempat berlangsung di mana pesta tahunan demokrasi, yaitu pemilihan ketua OSIS dan ketua MPK 2026 yang tepatnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. Seluruh warga SMA Negeri 1 Sukolor sangat antusias dan berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk menentukan siapa pemimpin organisasi selanjutnya. Acara ini dimulai pada pukul 06.45 waktu Indonesia Barat dan proses pemilihan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi di sini saya akan menjelaskan tata cara pemilu tahun ini. Yang pertama, login dengan password yang sudah dikasih, dan yang kedua, kita akan scroll ke bawah dan memilih bakal calon kita siapa yang akan kita pilih. Dan yang ketiga, setelah kita memilih, kita harus submitnya agar masuk ke filenya, dan setelah memilih juga ketua OSIS dan ketua MPK, kita log out akun yang sudah kita pakai tadi. Setelah melakukan coblosan, saya akan mengajak kalian bertanya kepada salah satu teman kita bagaimana tanggapannya setelah coblosan nanti. Halo Pak, Kakak namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Felix Messi Alberto, bisa dipanggil Felix. Dari kelas apa? Dari kelas 12-9. Bagaimana tanggapanmu mengenai coblosan hari ini? Tanggapan saya, coblosan hari ini terlaksana dengan baik ya. Para pesertanya juga